Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang baik. Dia manis kepada semua orang yang hanya melihatnya. Tapi dia adalah yang terindah dan tersayang dari semua neneknya, yang bahkan tidak tahu apa yang harus diberikan kepada cucu tercintanya. Suatu kali dia memberinya topi beludru merah. Dan karena topi ini sangat cocok untuknya, dan dia tidak ingin memakai apapun, mereka mulai memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu ketika ibunya meminta untuk membawakan sepotong kue dan sebotol anggur untuk neneknya. Mereka mengatakan bahwa dia sakit dan lemah, itu akan baik untuknya. Dia memerintahkan ibuku untuk tidak melarikan diri dari jalan, jika tidak dia akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenek tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia datang ke neneknya, agar dia tidak lupa untuk menyapanya. Little Red Riding Hood patuh mengambil hadiah dan berangkat. Dan nenek saya sudah tinggal di belakang hutan, setengah jam berjalan kaki dari desa. Dan segera setelah Little Red Riding Hood memasuki hutan, dia bertemu dengan seekor serigala. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu jenis binatang buas apa itu, dan sama sekali tidak takut padanya. Dia menyapa dengan sopan. Serigala itu juga berperilaku sangat sopan, jadi si kecil berkerudung merah memberi tahu serigala itu bahwa dia membawa hadiah untuk nenek tercintanya. Dan ketika dia memberitahu bagaimana cara pergi ke rumah neneknya, serigala berpikir dalam hati bagaimana dia bisa memakan tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga seorang gadis cantik. Dan kemudian serigala berpikir untuk menunjukkan kepada Little Red Riding Hood sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Gadis kecil berkerudung merah, saat dia melihat banyak bunga yang indah, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk membawakan nenek seikat bunga segar, karena itu juga akan menyenangkan hatinya. Ya, dan lari dari jalan ke samping, dan mulai mengumpulkan bunga. Jika dia memetik satu bunga sedikit, seperti bunga yang lain memanggilnya, itu bahkan lebih baik, dan dia akan mengejarnya. Dan begitulah ia melangkah semakin jauh ke kedalaman hutan. Dan serigala itu langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Nenek bertanya siapa yang ada di sana. Dan serigala itu menjawab dengan suara tipis bahwa yang membawakan pai dan anggur adalah Little Red Riding Hood. Wanita tua itu percaya dan memerintahkan untuk menekan kait dan masuk. Serigala menekan kait, pintu terbuka, dan dia lari ke gubuk neneknya. Saya bergegas ke tempat tidur nenek saya dan langsung menelannya. Kemudian dia mengenakan gaun neneknya dan topinya di atas kepalanya, pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, gadis berkerudung merah berlari dan mengejar bunga, dan ketika dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, dia teringat kembali tentang neneknya dan pergi ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena pintunya terbuka lebar, dan ketika dia memasuki ruangan, dia memanggil neneknya. Tidak ada jawaban. Cucu perempuan itu naik ke tempat tidur, dan melihat nenek sedang berbaring, dan dia telah menarik topinya di hidung, dan itu tampak sangat aneh. Little Red Riding Hood bertanya dengan bingung mengapa nenek memiliki telinga sebesar itu. Dan serigala menjawab dengan suara nenek untuk mendengar lebih baik. Kemudian Little Red Riding Hood bertanya mengapa nenek memiliki mata yang besar. Untuk lebih melihat Anda, serigala menjawab. Dan lengannya sangat besar sehingga lebih mudah untuk digenggam. Dan ketika Little Red Riding Hood melihat mulut serigala dan hanya bertanya mengapa nenek memiliki mulut yang begitu besar, serigala itu menerkamnya, berteriak, agar aku bisa memakanmu. Dan bagaimana dia melompat keluar dari bawah selimut dan menelan gadis malang itu. Setelah merasa muak dengan cara ini, serigala kembali tertidur, dan mulai mendengkur sebanyak yang dia bisa. Saat itu seorang pemburu sedang lewat di depan rumah nenek, mendengar dengkuran dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada wanita tua itu sehingga dia mendengkur begitu. Dia memasuki rumah, pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa serigala sedang tidur di sana. Dan dia sudah lama memburu penjahat ini. Dia ingin membunuhnya dengan pistol, tetapi terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin menelan neneknya dan dia masih bisa diselamatkan. Itulah mengapa dia tidak menembak, tetapi membuka lebar mulut serigala, dan melihat topi merah menyala di sana.
seorang gadis melompat keluar dari mulutnya dan berkata bahwa neneknya masih di sana. Pemburu itu membuka mulut serigala lebih lebar lagi, dan nenek tua itu entah bagaimana keluar dari balik kerudung merah. Mereka senang, mulai memeluk dan berterima kasih kepada pemburu. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada serigala yang licik. Mereka membawa batu-batu besar secepat mungkin, memasukkannya ke dalam mulut dan perut serigala, dan membawanya ke halaman. Dan ketika serigala bangun, dia melihat pemburu, dan hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat menahan beban batu, dan jatuh ke tanah. Ini menyenangkan ketiganya, sementara serigala bangkit dan hampir tidak menyeret perutnya yang berat ke dalam hutan yang gelap. Mereka tidak pernah melihatnya lagi. Beginilah cara mereka memberi pelajaran pada serigala yang licik, dan Little Red Riding Hood memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi melanggar perintah ibu. Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok, yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya, yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland, yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn, yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai, yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan.
Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya. Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat.